Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Agus Indra Kusuma, NPM 227534040, Program Studi Manajemen Informatika dengan mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang packet tracer, network representation, yang mana di video kali ini terdapat 3 buah instruksi, yang mana ada step 1, step 2, dan step 3. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, step pertama, identify common components of a network as represented in packet tracer. Jadi di pertanyaan pertama ini adalah suruh mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di jaringan yang ada di Cisco packet tracer ini. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking component. These are the categories that correspond intermediary device and media. The connection category with the lightning bolt icon represents the networking media support by packet tracer. 3 is also in device category and 2 categories specific to packet tracer, custom-made device Bluetooth connection. Jadi di packet tracer ini terdapat beberapa komponen ya, yaitu di bagian kiri di bagian bawah. Yang pertama ada network device, and device, komponen, connection, router, switch, hoops, dan wireless dan lain sebagainya. List the intermediary device category without entering into the internet code or internet called. How many icon the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Jadi di pertanyaan yang pertama ini adalah berapa banyak endpoint device yang ada di dalam jaringan ini, yang hanya satu koneksi saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini terdapat 15 end device, yaitu terdapat 15 end device ya, yang memiliki satu sambungan saja. Lanjut, with counting to the how many icon the topology represent intermediary device multi connection leading to them. Berapa banyak intermediary device yang ada di komponen jaringan ini? Jadi intermediary device sendiri itu adalah sebuah alat yang dihubungkan antar media yang membentuk suatu jaringan atau internet. Jadi terdapat yang dapat menghubungkan dua media atau lebih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi terdapat 13 intermediary device yang menghubungkan dua media atau lebih. Pertanyaan selanjutnya adalah how many end device are not desktop computer? Berapa banyak end device yang bukan merupakan desktop komputer? Kita hitung dulu komputernya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini terdapat 7 buah komputer, yang mana pertama tadi terdapat 15 end device. Jadi 15 dikurang 7 ada terdapat 8. Jadi ada 8 yang terdapat 8 end device yang bukan merupakan desktop komputer. Pertanyaan terakhir di step 1, how many different type of media connection are used in this network topology?
maksudnya adalah berapa banyak tipe koneksi yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 buah media connection atau kabel yang menghubungkan topologi-topologi ini. Yang mana ada merah, biru, hitam, dan hitam putus-putus. Kita lanjut ke step kedua. Explain the purpose of the device. Jadi step 2 ini adalah jelaskan tujuan dari device. Kita langsung lanjut aja. A. In packet tracer only the server PT. Device can add a server, desktop or laptop. This cannot add a server based on your studies. So far, explain the client server model. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah apa yang disebut dengan client server model itu. Jadi istilah pertanyaan simpelnya adalah apa sih yang dimaksud dengan client server model itu. Jadi client server ini adalah model di mana salah satu komponen itu bisa menjadi klien atau server, yang mana pihak klien ini bisa meminta informasi kepada server, yang mana pihak server ini bisa memberikan output kepada klien tersebut. Pertanyaan yang B, list out last two function of intermediary device. Jadi pertanyaan kedua ini yang B adalah sebutkan setidaknya 2 fungsi intermediary device. Jadi intermediary device sendiri adalah untuk menghubungkan antara device dan berfungsi juga untuk mengatur aliran data melalui jaringan. Pertanyaan C, list out two criteria for hosting and network media type. Jadi yang terakhir adalah sebutkan setidaknya 2 kriteria dalam memilih tipe jaringan. Jadi ada beberapa tipe media. Yang pertama mungkin ada jarak, yang mana mungkin media ini dapat menghantarkan sebuah sinyal. Yang kedua ada lingkungan, di mana tempat media ini digunakan. Yang ketiga atau jumlah data atau kecepatan yang digunakan media ini agar bisa memiliki kecepatan yang maksimal. Mungkin yang terakhir bisa biaya, yang mana terdapat beberapa media jaringan ini memiliki harga yang sangat mahal. Dan yang ketiga, compare and contrast LAN and WANs. Jadi di pertanyaan ketiga ini jelaskan perbedaan antara LAN dan WANs. Pertanyaan yang A, explain the difference between a LAN and WANs. Give example or each. Jadi pertanyaan yang lainnya adalah jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Jadi perbedaan LAN dan WAN itu sendiri terdapat pada jangkauannya, yang mana jangkauan LAN itu sendiri lebih kecil daripada jangkauan WAN. Misalkan LAN ini digunakan dalam sebuah kantor atau kampus. Nah, itu menggunakan kabel LAN. Kita lihat pada dalam contoh ini, yang mana kabel LAN ini menghubungkan antara kabel sentral, yang mana di sini terdapat. Nah, sedangkan yang menghubungkan antara LAN sentral ke LAN branch ini adalah kabel WAN. Yang mana dalam contoh ini aja sudah jelas ya. Jadi kabel LAN ini mencangkup lingkungan yang lebih kecil, dan WAN sendiri adalah dia yang mencangkup jangkauan yang lebih luas. Contohnya WAN ini bisa mencangkup antar provinsi atau berbagai negara. Bisa kita lihat di contoh ini, yang mana
Untuk menghubungkan central server ke branch server ini membutuhkan kabel WAN agar kedua server ini bisa terhubung. Jadi perbedaan antara kabel LAN dan WAN ini terdapat kepada jangkauannya. Yang mana LAN ini mencakup jangkauan yang lebih kecil dan WAN ini mencakup jangkauan yang lebih besar. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Jadi pertanyaan yang B ini adalah berapa banyak WAN yang Anda lihat. Di sini saya melihat ada 2 buah WAN ya. Yang mana yang menghubungkan antara LAN server, LAN sentral ke LAN branch. Yang mana di sini terdapat WAN internet yang menghubungkan LAN. Yang menghubungkan antara home office ke LAN branch dan LAN sentral. Pertanyaan C, how many LAN do you see? Jadi ini pertanyaan yang C adalah ada berapa banyak LAN yang Anda lihat. Di sini saya melihat ada 3 buah LAN ya. Yang pertama ada home office ini. Terdapat 3 buah ya, 3 buah LAN. Yang pertama ada home office, yang kedua ada LAN sentral, dan yang ketiga ada LAN branch. Kita lanjut aja ke pertanyaan D. The internet in the packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi internet sendiri adalah jaringan yang terluas dalam teknologi sistem informasi yang mencakup berbagai perangkat pintar ya, seperti telepon seluler yang mana itu membutuhkan internet. Jadi istilahnya internet ini adalah yang mencakup teknologi informasi di seluruh dunia. Kita lanjut pertanyaan E. What are some of the common ways a home user connect to the internet? Bagaimana cara home user ini connect ke internet? Jadi caranya dengan adanya wireless point dan menggunakan access point. Pertanyaan terakhir, what are some common method that business use to connect to the internet in your area? Jadi maksudnya adalah metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di area Anda. Jadi bisa menggunakan provider wireless dan bisa menggunakan wifi. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang packet tracer network representation. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.